pakai robot buat nyapu, ngepel itu bersih atau enggak? Kalau dibandingkan dengan enggak disapu, ya udah pasti bersih. Kita tidur, bangun, lantainya udah bersih weh. Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Perkenalkan, nama saya Trisa, biasa dipanggil Cici atau Risa. Di video ini saya pengen membahas sesuatu yang bikin gemes. Saya itu paling males kalau disuruh nyapu. Kalau ngepel nggak masalah, saya malah suka ngepel. Nyapu itu yang paling nyebelin. Sebenarnya kalau menyapu itu kita hanya memindahkan debu kotoran dari ujung ke ujung. Dan nggak menutup kemungkinan di tengah perjalanan itu debu dan kotorannya malah berserak, terbang kemana-mana. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya adalah debu itu bagusnya disedot pakai vakum yang kita pakai secara manual atau yang bisa dibiarkan jalan sendiri. Dari dulu saya pengen banget beli robot vakum, tapi belum pernah kesampaian karena selama ini mikirnya selalu ada mbak yang bantu bersih-bersih. Jadi kemarin saya sempat ditinggal beberapa minggu oleh mbak. Tanpa pikir panjang saya langsung kegirangan, tanda kutip ya. Karena akhirnya ada alasan untuk beli alat pengisap debu. Pilihan saya udah pasti jatuh ke yang model robot pengisap debu. Bisa jalan sendiri. Dari berbagai merek, hal pertama yang saya pertimbangkan adalah harga. Dengan budget di bawah 3 juta, robot yang bisa nyapu sekaligus ngepel, pilihan saya jatuh ke merek Kurumi Cafe 03. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Harganya sekitar 2,5 juta. Tersedia dalam berbagai warna, tapi yang saya pilih adalah warna putih. Saya pakai ini udah dari akhir November 2020. Kurang lebih udah 5 bulan. Udah telat banget ya saya nge-review. Dan saya rasa pemakaian 5 bulan itu udah cukup banget untuk mengutarakan pendapat saya tentang produk ini. Saya pakai setiap hari dan masih awet sampai sekarang. Di dalam kotaknya kita bakal dapat 11 barang ini. Yang pertama ada perangkat utama. Seperti ini penampakannya. Kotak debu, semua debu yang disedot akan masuk ke kotak ini. 2 buah HEPA filter, ini pemakaian 5 bulan, dan ini masih baru. HEPA filter ini ada dijual terpisah, harganya sekitar 60.000. Tergantung dari pemakaian kita, HEPA filter ini disarankan untuk diganti setiap 3 bulan sekali. 3 bulan cuy! Saya pakainya udah 5 bulan, nggak terasa ya. Kemudian ada tangki air, di mana tangki ini hanya boleh diisi air. Nggak boleh diisi cairan antiseptik atau obat pel lain. 2 buah kain pel, ini yang udah saya pakai 5 bulan, dan ini yang masih baru. 4 buah sikat, dok pengisian daya atau buat ngecas. Ada remote control tanpa baterai. Jadi kita harus beli 2 baterai AAA terpisah. Kemudian ada adaptor, petunjuk penggunaan, berbahasa Indonesia dan Inggris. Dan terakhir ada sikat pembersih filter yang disimpan di dekat kotak debu. Ukuran diameternya sekitar 32 cm, tingginya 8 cm. Untuk bagian bawah tempat tidur, meja, sofa, atau lemari, kalau lebih tinggi dari 8 cm udah pasti masuk. Beratnya sekitar 2 kiloan. Ini adalah spesifikasi dari Kurumi Cafe 03. Yuk langsung kita coba. Pertama kita pasang sikat di sebelah kiri dan kanan. Setelah itu pastikan di ruangan kalian nggak ada benda yang bisa mengganggu kinerja robot. Seperti welcome, maksudnya keset kaki, gorden, spray, atau kabel yang menjuntai sampai ke lantai. Kalau enggak nyentuh lantai itu masih aman. Lalu pasang kain pelnya. Biasanya saya suka basahin dulu kain pelnya. Tapi jangan terlalu basah. Nanti robotnya enggak bisa jalan karena enggak kuat menarik kain basah ini. Kain pel bagian ini harus dikaitkan ke tangki seperti ini. Lalu kita isi tangki air sampai penuh. Tangki air ini enggak boleh diisi cairan antiseptik apapun. Biasanya dengan kondisi diisi penuh, airnya bakalan habis dalam 1 jam pemakaian. Lalu pasang di bagian bawah robot sampai terdengar bunyi klik untuk memastikan tangki air ini udah terpasang dengan sempurna dan nggak lepas. Tekan tombol di samping ini, robot akan ada di posisi standby
Tombol ini penting ya, semua pengaturan harus ada di posisi standby. Mau bikin jadwal, mau ngecas, atau nyalain pakai remote. Lalu tekan tombol di atas dan robot akan jalan sendiri dengan mode auto. Udah sesimpel itu penggunaannya. Jadi saya jelasin dulu mode auto ini jalannya gimana. Mode atau istilahnya rute jalan robot ini hanya bisa diubah pakai remote, yaitu tombol mode ini, mode. Mode 1 atau mode 1 jalannya memutar. Mode 2 jalannya acak. Mode 3 hanya membersihkan bagian pinggir ruangan atau tembok. Jadi dia ada sensor untuk mencari mana nih bagian sudut-sudut ruangan. Kemudian mode 4 dia jalannya zigzag. Nah, kalau kita tekan tombol di atas tadi, dia akan langsung ke mode auto. Mode auto ini dia akan mulai bekerja arah zigzag selama 7 menit, lalu membersihkan pinggir ruangan selama 5 menit, pembersihan acak 5 menit, bersihin pinggir lagi 5 menit, balik lagi ke zigzag, dan seterusnya sampai baterainya habis. Biasanya kalau di mode auto ini tahan 90-100 menit. Waktu ngecasnya sekitar 4-5 jam. Kalau kalian ada pasang dok pengisian daya ini di ruangan, robotnya akan otomatis cari rumahnya buat ngecas kalau baterainya habis. Tapi ini fitur yang nggak bakalan saya pakai. Alasannya kenapa nanti kita bahas. Next kita bahas ke penggunaan remote. Pertama kita coba pasang dok pengisian daya. Dan ini kalian bisa lihat masih baru banget. Karena ini fitur yang nggak bakalan saya pakai. Nah, ini penampakan remote-nya. Ini adalah mode pembersihan yang udah dibahas tadi. Ini adalah pengaturan jam. Sekarang jam berapa? Kita setel dari sini. Ini adalah pembersihan maksimal. Pembersihan maksimal ini mirip mode auto. Bedanya robot bakalan jalan lebih pelan, tapi kipas dan sikatnya akan bekerja lebih ekstra. Mode pembersihan maksimal ini bertahan sekitar 60-70 menit. Tombol on atau off untuk menghidupkan dan mematikan robot. Arah panah ini untuk mengarahkan robot pastinya. Tekan tombol home, ini untuk memulangkan robot. Kalau kita tekan, robot akan otomatis nyari rumahnya buat ngecas. Kemudian tombol plan ini untuk menjadwalkan robotnya. Tekan agak lama sampai tampilannya berkedip. Dan kita tekan tombol panah ini untuk mengubah angka kapan robot ini akan menyala. Misalnya saya buat 03.30, lalu tekan tombol on atau off. Dan harus diingat, angka 03.30 tadi bukan berarti robot akan menyala di jam 3.30 pagi. Tapi 3,5 jam dari sekarang, robot akan menyala. Inilah yang bikin saya bingung di awal. Kalau bisa ribet, kenapa harus dipermudah ya? Tangki air ini didesain untuk meneteskan air sedikit demi sedikit, istilahnya sambil jalan, sambil membasahi kain pelnya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidur di jam 11 malam. Kita jadwalkan robot ini bekerja di jam 5 pagi. Supaya saat kita bangun jam 6 atau jam 7, lantainya udah bersih. Tentunya malam sebelum tidur udah kita pasang dong semua. Kain pel, tangki air. Nah, dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, artinya 6 jam standby. Dengan posisi diam, air dari tangki ini bakalan netes perlahan. Dan sekali nyala itu genangan airnya banyak banget di posisi robot ini parkir. Jadi kenapa fitur jadwal dan dok pengisian daya ini nggak pernah saya pakai? Biasanya untuk ngecas saya colok langsung aja ke robot ini. Ada di sebelah tombol standby. Next kita bahas ke cara membersihkan robot ini. Untuk membersihkan robot ini kita buka bagian cover atas ini. Keluarkan kotak debu. Buang semua debu dan kotoran. Tuh, kelihatan kan banyak banget debunya. Padahal kalau dirasa kayaknya kamar saya tuh bersih deh. Kotak debu ini bisa dicuci dengan air. HEPA filternya cukup disikat aja. Beberapa minggu sekali sikat bagian bawah ini untuk dibersihkan juga. Biasanya banyak banget rambut yang nempel atau menggulung di bagian ini.
Untuk tangki air, kita bisa tekan tombol hijau ini. Ada di sebelah kiri dan kanan. Lalu tarik keluar. Tinggal dicuci kainnya dan keringkan tangki air seadanya. Oke, dari penggunaan yang simple tadi, saya akan mengutarakan pendapat saya terhadap asisten tanpa drama ini. Pertama yang saya suka dari robot ini, penggunaannya gampang banget. Tinggal dipasang, pencet, nyala, biarin. Kita ngerjain yang lain. Kedua, yang saya suka dari robot ini, ada sensor anti jatuh. Jadi kalau ada tangga, dia nggak bakalan jatuh. Hanya saja, dan untungnya, rumah saya nggak ada lantai berwarna hitam. Di buku ini ditulis, robot ini akan berhenti di lantai berwarna hitam. Enggak dijelaskan kenapa, tapi menurut saya kemungkinan lantai warna hitam itu dideteksi sebagai tangga atau ketinggian. Kalau ada yang disukai, pastinya ada yang enggak disukai dong. Kita jadi manusia pasti ada aja yang dikomplain. Tapi saya nggak akan bilang ini adalah kekurangan dari Kurumi Cafe 03. Karena dengan harga segini, wajar banget misalnya kalau robot ini nggak bisa disetel pakai HP atau aplikasi. Nggak ada sinar UV juga. Yang saya kurang suka dari Kurumi Cafe 03 ini, mode zigzagnya sedikit mengganggu. Kalau ruangan kita itu petak, panjang, gede, secara logika harusnya robot ini lurus sampai mentok, terus baru balik. Tapi Kurumi ini enggak. Palingan cuma 3-4 meter, belum sampai ujung dia udah puter balik arah. Terus robot ini nggak ada fitur timer ya. Misalnya, bot, lu hari ini kerja setengah jam aja ya. Jadi kalau robot ini bisa tahan 100 menit, penggunaan 30 menit per hari di kamar saya itu udah cukup. 3 hari baru dicas. Jadi kalau nggak ada timer, harus dimatikan secara manual. Robotnya kerja di lantai atas, saya ke lantai bawah, ngerjain yang lain. Kalau kelupaan ya udah, yang harusnya kerja 30 menit, dia kerja sampai lemes alias habis baterai. Kemudian tangki air ini nggak bisa dicuci bagian dalamnya. Biasanya cuma dikeringkan seadanya. Yang menurut saya ini juga nggak kering-kering banget ya. Untuk pemakaian 5 bulan, ini belum terlalu kelihatan kotornya. Tapi untuk pemakaian jangka panjang seperti 2 atau 3 tahun, kemungkinan bakal muncul kotoran kayak lumut-lumut licin gitu ya, karena keseringan lembab. Saat ini saya lihat di Shopee Kurumi, enggak dijual tangki air ini. Hanya ada kain, HEPA filter, dan sikat. Terus ngecas robot ini saya selalu pakai timer ini, yang udah pernah saya bahas di video ini. Ngecasnya gampang banget, tinggal tekan tombol 4 jam atau 6 jam. Jadi kita juga nggak kelupaan seandainya robot ini ngecas semalaman. Nah, yang sering kejadian di saya adalah setelah selesai dicas, saya kelupaan untuk mematikan robot ini. Masih ada di posisi standby. Di buku manualnya tertulis kalau 10 menit ada di posisi standby, dia akan masuk ke mode sleep. Selama 5 bulan pemakaian, udah pernah kejadian 2 kali. Robot ini tiba-tiba nyala. Padahal enggak saya setel penjadwalannya. Awalnya saya kira mungkin ada orang rumah yang enggak sengaja utak-atik. Saya cek, enggak ada. Besoknya aman. Aman sampai beberapa minggu kejadian lagi. Habis ngecas, saya lupa setel ke posisi off. Tiba-tiba nyala lagi. Padahal itu dalam keadaan kabel masih terpasang di robotnya. Jadi ketarik deh. Untungnya enggak rusak. Oke, dari penjelasan panjang kali lebar kali tinggi tadi, kesimpulannya menurut saya, kalau kalian punya asisten rumah tangga yang bersih-bersihnya itu di pagi hari, kalian boleh coba beli robot vakum ini untuk menggantikan Mbak di malam hari. Tapi kalau kalian sehari-hari itu memang ngerjain semuanya sendiri, menurut saya kurang cocok pakai robot vakum ini. Karena robot ini nggak bisa membuat peta, mengingat rute atau bentuk ruangan kita. Untuk ruangan yang kecil aja mungkin butuh 30 menit supaya benar-benar bisa menjangkau ke seluruh area. Secara keseluruhan saya nggak nyesel beli Kurumi Cafe 03 ini. Karena dengan harga segini, untuk membersihkan debu sehari-hari di lantai itu termasuk bersih banget. Oke, semoga bermanfaat. See ya. Mana nih tangki air gua? Ngecas robot ini saya selalu pakai timer ini. Mana